bikin kaos satuan di kios kaos saja. Hello everybody, balik lagi di Ngutek Ngobrol Lusa Tegal. Kali ini udah bareng kios kaos ownernya. Ya. Tas dulu dong. Aja. Pasar toko. Izinnya. Oh iya. Selain kios kaos dia juga punya brand namanya Rockset. Ya kan? Iya enggak? Iya. Ya. Perkenalan dong, namanya siapa? Jadi Imam Fauzi, KA Mahmud. Iya, sekut. Kira dia Samudra, Pak. Teroris. Teroris. Jadi bikin kaos satuan di kios kaos saja. Oke, apa? Mumpung udah bareng sama yang ownernya kios kaos, kalian ambil nih bingkisannya. Kenapa namanya kios kaos? Kios kaos. Oh. Itu apa? Nama store yang dikelola oleh Efek Demak Kaca. Iya, itu kan namanya Chaos Ojo kayak Oh. apa ya? Kios Ojo Chaos. Nah kan jadi dimirip-miripin. Inspirasinya dari situ. Iya, saya. Oh iya. Akhirnya jadilah kios kaos. Kan dulu bukannya udah punya brand namanya Rockset kan? Itu Tapi kemana? sekarang masih Masih. ada. Ah, Ini juga sebenarnya produk Rockset. ah. Cuma waktu itu mau di labelin Rockset masih bingung. Emang bedanya apa kios kaos sama Rockset? Kalau kios kaos itu lebih ke apa ya? Apa? Produksi. Iya. Ah. Iya, produksi yang universal gitu loh. Maksudnya ya menuruti permintaan dari Customer. Iya, kan customer mintanya beda. Kadang kan ada apa ya, orang yang pengen mengaplikasikan karyanya Cuma bingung lewat di mana. kaos, iya kan. Bingung buatnya di Kadang mana iya. gitu. Jadi bisa lewat kios kaos. Oh, Gitu. Kalau Rockset sendiri Kalau Rockset brand. lebih ke brand. Idealis. Lebih ke idealis. Idealis. Alah, Itulah. aku urung pengen idealis. Oh, Idealis kayak apa ya? kenapa? Idealis. Cuma komersil dikit. Ah, Komersil dulu baru nanti idealis. Oh. Karena tubuhnya dari bawah soalnya Pak, bukan dari menengah ke atas. Nah, kalau langsung ada yang mendorong, menopang itu kan bisa lah. Aku nggak punya topangan Pak. Ah, jadi dari bawah dulu. Iya. Ya komersil dulu lah. Komersil. Sejak kapan kios kaos ada? Sebenarnya udah lama sebenarnya 2020 lah awal. Ah, 2020 awal cuma karena waktu itu sering bolak-balik dinas Pak ke Jakarta. Iya. Jakarta nyentong Pak. Ya. Jualan centong di sana. Iya, Oh, centong. oke. Banyak juga usahanya. Apa? Nah ini kan sekarang lagi fokus di stay di Tegal aja lah. Ah, Nah juga ada kegiatan di sini. boleh. Jadi stay di Tegal. Udah mulai aktif lah. Dan juga mulai nggak sedikit ngilangin rasa apa ya, gengsi. Oh, gitu. Kalau dulu kan lebih banyak gengsinya, sekarang agak ngilangin. Iya. Karena kebetulan Pak. Gimana caranya Iya, kita harus sekarang, bertahan hidup? story WA, aku kan ya. Selamat pagi, benar anak-anak. Iya. Yes, kalau sudah open. Iya. Ini kan kayak apa? Kayak admin banget lah. Ini kebetulan kios kaos itu apa ya?
Ya ownernya Mahmud ya kan. Iya. Yang adminnya itu Fauzi. Oh, iya. Yang produksi itu Imam. Imam. Oh, oke. Kenal ya? Ya kenal Iya, Imam. iya. Tapi itu secara nggak langsung itu marketing loh, Pak. Iya. Walaupun kelihatannya norak, tapi Mm-mm. itu sejenis marketing lah. Nah, maksudnya kadang misalkan setiap orderan, setiap apa, aku kan ya orang konsultasi desain pun tak record tuh, record kan, tak posting ya kan, konsultasi gratis itu karena kan mungkin benturan berlebihan gitu loh, maksudnya setiap ada orderan di post gitu ya. Ya menurut mereka mungkin kayak sombong atau apa. Tapi memang itu suatu trik ya kan, trik marketing biar mereka lebih kepo gitu. Ini kayaknya petenaga ini gitu. Nah, iya itu bisa. Jadi kan kalau nanti ada orang lebih kepo. Gitu. Padahal kalau di sisi lainnya itu teman-teman dikira sukses Pak, dikira cuannya banyak. Oke. Dikit-dikit ada yang biasa ya kan calling biasa lah. Anora lempet tuh cuy ya. Coba utangnya kasih dulu di sana tuh. Emang kadang story kayak gitu Pak, menipu. Tapi itulah kalau marketing emang kayak gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Lah kan nyari cuannya di situ. Iya benar. Kecuali kita udah kaya. Nah Ngapain itu. kan? Jadi kalau udah kaya idealis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau belum kaya masih survive komersil nggak apa-apa. Masih dulu. Survive Pak, iya. Bertahan hidup. Nah iya itu. Awal lu beraniin buka kios kaos itu inspirasinya dari mana? Maksudnya ngeberaniin open pre-order ya. Open pre-order. Open pre-order lagi itu desainnya dari Kiai Gusmus. Ya itu pertama lu gambar-gambar gitu. Iya, gambar kan banyak tuh di Instagram lo. Ya. Nah, jadi ordernya kios kaos itu Instagram namanya X Moet X. Ya. Nah itu kan, tapi aku bingung, maksudnya mau dibikin apa enggak. Aku sempet DM sama Kiai Gusmus. Terus? Maksudnya dibalas? Ya assalamualaikum. Intinya minta izin lah. pengen bikin gambar nyenengan di jadi kaos gitu. Iya, dituangkan di kaos. Terus? Tapi nggak direspon sih, maksudnya ya nggak dibalas atau nggak sebut baca ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah minta izin. Nah, aku kan pengen setiap kaos itu selalu berkontribusi gitu. Biar bisa kontribusi ke hal itu. Nah, tapi kan akhirnya nekat terbikin itu. Ya alhamdulillah, walaupun sedikit tapi yang order sedikit tapi alhamdulillah setiap setiap artikel itu dari Megusmus itu waktu itu tak bagiin kita sisihin buat beli itu masih nasi bungkus Pak. Buat ya kayak membeca atau itu ibaratnya gini. Kita kan minta izin, maksudnya kan kalau iya minta royalti berapa kita kasih. Enggak sih, kayak mungkin nggak bakal iya, cuma minta izin aja gitu. Iya. Maksudnya sambil nunjukin desainnya barangkali kan boleh nggak nih gitu. Tapi karena nggak direspon, lu punya inspirasi sendiri buat kasih yang sesama lah gitu. Tapi tetap setiap awalnya memang tujuannya pengennya kayak gitu. Udah punya konsep itu. Terus kesini juga setiap artikel kan beda-beda gitu. Enaknya gitu loh. Kayak ini kan lebih ke petani gitu loh. Nah, niatnya ini pengen tak beliin hasilnya buat beli alat spraying gitu, alat sprayingnya nyemprot tadi sih, tapi yang elektrik gitu loh. Udah ada emang Pak? Ada, itu yang elektrik ada. Bedanya apa emang sama yang manual? Kalau yang manual kan masih ya kan? Kayak sama yang buat semprot itu yang pakai cas ya. Kan ada yang elektrik gitu loh. Biar nggak capek. Iya. Terus nyari emang yang membutuhkan gitu loh. Cuma karena memang kemarin nggak nyampe gitu loh, nggak nyampe untuk beli itu, akhirnya
masih untuk beli ya sedikit kayak dulu kan masih nasi bungkus, cuma kayaknya enggak, jangan nasi bungkus, stop, maksudnya lebih ke kayak sembako gitu loh, beras, walaupun hanya berapa paket gitu loh, cuma tetap sampaikan gitu loh. 25% lah ya. Ya, ya. Gampangannya kayak gitulah ya. Kadang ya nggak nyampe. Saya dapatnya itu aja Pak, ordernya Pak. Iya sih, tapi ya nggak apa-apa. Kayak si brandnya si itu si Jering tuh, si Rumble kan dia setiap pembelian satu kaos Rumble berapa persennya disumbangkan buat Bali gitu. Iya, kalau itu kan ya udah. Iya, udah gede. Iya, udah besar. Ya kan masih ya sedikit-sedikit lah Pak. Tapi yang penting kan niatnya gitu iya kan. Niatnya aku bikin kaos mengatasnamakan kadang rakyat gitu loh ya kan ya kan rakyat gitu nah kalau misalkan hanya untuk ngambil untungnya itu gimana ya Pak aku ngerasa berat gitu loh merasa gimana, cuma karena mengatasnamakan rakyat gitu kan akhirnya tak biarkan seperti itu gitu. Dari rakyat untuk rakyat gitu. Iya. Walaupun sedikit gitu loh. Walaupun hanya ya berapa paket gitu lah. Kalau yang order banyak ya lebih banyak gitu loh. Makin banyak yang order semakin banyak. Ada lagi yang lagi rame itu sih yang demo cewek itu. Oh iya. Nah itu juga. Terus setiap artikel gitu loh. Kan artikel terbaru ini. Apa? Terakhir yang yang paling paling baru. Nanti ada lagi. Ya pengen berjalan kayak gitu terus Pak. Cuma biasanya kan kalau yang lain bikin pre-ordernya situ tercantumin gitu ya kan. Hasilnya buat kayak gitu. Tapi kan aku kan enggak. Karena bokan loh, bokatan. Pamrih ya. Enggak juga sih, maksudnya orang nyandak kan loh. Iya saya tahu. Nggak nyampe segitu. Nggak nyampe target gitu loh. Kayak itu dong. Kayak temen lu dong waktu bikin acara event lah. Uang hasil penjualan tiket dipotong ini buat ini ternyata nggak nyampe. Ada Pak. Ada dulu. Malah bayar sewa tempatnya kurang Pak. Gimana mau buat nyisin buat itu? Jadi lu bikin acara nih sama Pak, lu bikin acara. Acara nyong Pak. Bukan sih. Temen lu ada. Ada temen lu pokoknya. Jangan disebutin lah, ada lah. Jadi intinya dia bikin. Soalnya aku juga kayak gue paham gitu. Tapi nggak mengatasnamakan akan separohnya. Buat itu kan. Yang sama itu kurang pembayarannya Pak. Masih Mas Alesto. Halo. Dewi. Masih ingat kok. Kita selalu bertemu ya Mas. Masih ketemu kan ya. Enggak lupa kan? Enggak. Menolak lupa. Nantilah kalau maksudnya tetap aku tuh kalau kekurangan itu sebenarnya tapi kita balik itu kepikiran loh, cuma kan belum itu aja. Belum ada. Belum nyampe. Tapi itu enggak lupa. Kalau misalkan apa? Kita berkontribusi kan mending gitu loh. Ya jadi walaupun kita mengatasnamakan penjualan kaosnya itu, desain-desainnya itu mengatasnamakan rakyat, tapi kan ada feedback buat rakyatnya juga. Itu walaupun nggak banyak gitu, walaupun nggak semuanya, tapi kan adalah membutuhkan gitu. Ya sedikit ya, yang penting kan ada kontribusinya. Itu yang penting. Ya emang kayak gitu. Ada jiwa sosialnya ada juga ini si jiwa sosialnya juga ada ini si kios-kios itu. Itu tergantung ordernya apa? Iya emang iya. Emang dilihat tapi apa? Gue kan maksudnya tahu brand-brand yang ya gue kan suka brand apalah gitu lah, yang lokal Indonesia lah, maksudnya Indonesia yang punya brand-brand kayak gitu. Ada alasannya kenapa lu suka brand ini, kenapa lu suka brand ini, walaupun dia namanya udah tinggi atau belum gitu. Kadang gue mikir juga gitu. Gue mau beli itu walaupun dia mahal ya, oke lah, brand dia mahal, tapi dia punya kontribusi lain. Maksudnya kayak gitulah, buat ini kayak gitu. Ada sisi lainnya gitu. Selain Tegal. Silakan Azir, Telkomsel. Itu. Marketing, jadi tujuannya kemana itu udah ada lah. Ada.
mudah-mudahan bisa jalan terus lah. Amin. Sedikit. Saya emang awalnya kayak gitu. Iya, tapi saya ngerasain ini Pak. Kenapa? Ini benar-benar jalan sendiri Pak, gitu loh. Maksudnya berlari sendiri gitu, nggak ada yang itu loh Pak. Tapi enak loh maksudnya, penting lah. Iya kan karena satu berjalan kepala. Sendiri, iya. Maksudnya apa-apa sendiri. Ya, gimana rasanya? Mandiri. Beda aja sih. Ya kayak gitu mandiri. Mandiri atau BRI ini? BRI Pak, saya BRI Pak. Ya kadang-kadang transport ke BCA itu males Pak. Kenapa? Adminnya mahal. Anjir. Tapi selama ini lu ngelayan anjir. Mas tengil. Tapi lu ngelayanin lu kan Tegal ini ya. Di luar Tegal juga bisa kan? Kirim-kirim lah gitu kan. Bisa banget Pak. Ya kan? Dimanapun Anda berada. Iya. Pengiriman saya dari Bangka Belitung, Batam. Iya, udah sampai situ. Iya. Batam. Ini Jakarta mas sering Jakarta. Karena lu temennya banyak di situ. Kenapa lu milih usaha di bidang clothing ya? Iya. Berarti ya clothing kan, ya, kaos ya gitu. Kenapa? Kenapa nggak yang lain itu bisnis tuyul second apa gimana itu? Bisnis kopi paling rame. Itu salesnya banyak ya? Pak. Itu lumayan Pak. Kopi itu bisnis lumayan itu. Bisnis yang menggiurkan. Kenapa kaos dari dulu Pak, dari apa? Sebenarnya dari SMP. Ya itu udah punya keinginan gitu loh. Udah punya keinginan buat aku pengen bikin konek aku iya pengen gue punya usaha lah. Dan dia toko kaos sama distro lah, dunia kan distro ya. Kan distro lagi rame lah. Apa berasa meyakinkan sekali ini kayaknya. Terus awal-awalnya kan di komunitas ya kan. Kayak ini kalau kalian yang belum tahu ini ketua Kamtis Tegal. Ketua abadi. Ketua yang apa? Gak pernah muda. Yang ketua yang gak pernah muda. Kaos itu maksudnya enak loh. Usaha kaos ya kan. Semua orang bisa. Ya kebutuhan itu. Kebutuhan ya kan kebutuhan sandang yang semua orang itu harus pakai. Butuh gitu. Butuh ya benar sih. Itu kaos. Terus nggak basi gitu loh. Itu barang enak. Nggak laku aja udah berbulan-bulan gitu kan, masih bisa lah. Resikonya gitu resikonya lumayan sedikit lah. Iya. Gitu. Kalau nggak laku kan bisa dipakai sendiri gitu. Ini dipakai sendiri Pak. Karena nggak laku. Iya. Mau di-endorse? Janganlah. Ada banyak ada usahanya. Jangan Pak. Enggak. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah mengharap endorse Pak. Iya. Saya cuma membantu teman, berusaha teman aja. Kan katanya sampaikanlah walau hanya satu itulah gitu. Kok usahanya nggak pernah dibantu Pak? Ya kan bantunya beli Pak gitu. Jangan mengharap endorse mulu gitu. Paling nggak kita belilah. Gitu. Usaha mau dipromoin Pak. Ini mau dipromoin makanya. Tenang aja tenang. Ya itulah enak, betul kaos itu kan kebutuhan orang sering lah ya kan. Dulu kan sebenarnya dari dulu sebelum waktu saya masih sendiri itu loh, maksudnya masih komunitas masih membangun sendiri gitu. Dari 2010 itu kan udah kaos saya sendiri udah jalan, enak itu loh, udah bisa ngerti lah linknya udah tahu sampai sekarang lah. Sampai ada yang bisa saya ikut gabung gitu. Terus kan waktu tahun berapa itu kan Rockset mulai itu. Dulu kan gaib-gaib doang. Nah terus itu kan si Kuming kan nawarin gimana kalau dibikin ini Rockset kaos. Aku mah ya monggo banget beliau. Apa namanya? Udah cita-cita itu loh. Suatu ide yang direalkan ya. Diwujudkan. Dia mendukung lah. Ya silakan, ayo. Ya aku emang kurang modal mungkin Pak. Iya jadi ya lah. Nah terus apa? Ini berjalan di PIP itu kan.
PBIB berapa bulan itu jalan-jalan, terus akhirnya vakum lagi, akhirnya buka lagi di depan itu Pertamina. ya, Pertamina Tegal. gitu kan. Dan Buka lagi, akhirnya berhenti lagi. Dan mulai dari situ mulai dari situ udah. Dan tetap rasanya tetap masih ada. Masih ada. Karena ada di sini Pak. Membangun sesuatu yang dari awal itu kepala jalan pas Pak. Iya, siap. Walaupun artis sekarang itu nggak aktif. Udah nggak aktif ya. Iya tetap ada kegiatan, maksudnya kalau misalkan enak sekali apa itu, ya kan tetap aktif, tetap ada gitu loh, walaupun nggak aktif gitu, nggak mati gitu. Sama Rockset pun seperti itu, tetap masih ada. Nanti ada ya nantilah proyek-proyek ke depan nanti pasti Rockset muncul lagi. Biar pada kangen dulu gitu. boleh. Pencapaian apa? Ini kios kaos dulu ya. Jadi kan ini usahanya kan kios kaos. Jadi pencapaian apa yang udah lu dapet dari kios kaos? Pencapaian apa? Ya lunasi store motor. Asik. Store motor ya. Masih berapa teran lagi nih Pak? Dua lagi lah. Jadi itu terus HP Pak. HP. Maksudnya kemarin kan hilang, terus rusak gitu kan. Ini bisa diperoleh sendiri dari usaha kaos itu. Iya, dari usaha. Biasanya kan dari warteg Pak. Iya. Dari kaos Pak. Jadi walaupun masih Xiaomi Pak, tapi alhamdulillah ya, walaupun kameranya ini ngeblur Pak. Iya, coba dipastikan ya sekarang ada yang bening nggak Pak? Diedit dong. Diedit ngapain? Diedit nggak bisa Pak. Maksudnya tetap pecah, tetap ngeblur gitu loh. Ada pecah-pecahnya. Aku Xiaomi berapa? Atau 4X. Gak apa-apa. Penting lah, tapi bisa menghasilkan. Saya ngedit pun di HP loh Pak. Oh iya itu kan. Semua ngedit di HP semua. Maksudnya kios kaos itu editnya di HP. Di HP semua. Ada konsultasi desain pun di sini. Iya. Jadi bisa ngerjain dimanapun Pak. Jadi bener kata si Erik dong. Apa? Kata si Erik kan pernah ditanya. Pang menurut lu gimana Erik itu? Dan Erik kan jawab memanfaatkan suatu minimal menjadi maksimal. Lu banget dong gitu kan jadi kan. Please suatu minimal please apa? Oh yang apa ya? Kita ngapa? Oh iya. Lanjut. Oh ya. Memanfaatkan yang minimalis menjadi maksimalis. Iya, luar biasa itu. Iya dan Erik memang salah satu inspirasi. Iya emang benar. Dia nggak banyak bicara tapi banyak bertindak. Iya benar. Gitu. Emang porsinya kayak gitu sih Erik. Porsinya beda-beda ya Pak. Iya emang. Kayak itu Mas Jering porsinya kan beda. Sama emang dia. Benar. Jadi kan lebih banyak. Ya dua-duanya seimbang. Kalau si Jering kan bicaranya pun lantang ya kan, aksinya pun tepat ya kan gitu. Kalau Erik sedikit bicara tapi banyak terobosannya banyak diikuti gitu. Iya, emang porsinya kayak gitu. Tapi ke Erik lebih apa ya? Cari aman sih sebenarnya. Ya kan? Iya. Cari aman, terus juga maksudnya lebih ya yang menghasilkan gitu loh. Sebenarnya tujuannya sama, Bang. Iya. Cuma actionnya yang beda gitu. Masalah apa yang sering lo hadapi di usaha lo? Yang dihadapi masalah ya semua mah kayak ada orang order nih Mas bisa bikin satuan atau berduaan anjing berduaan atau gimana gitu. Ini masalah maksudnya di kios kaos ya masalahnya masih apa ya satu Pak apa itu cuma ada store Pak. Ya banyak yang nanyain Pak tapi biasa saya kan suka ngegoit Pak. Oh iya kan goit dulu Pak. Sebenarnya gini kalau masalah kayak apa contohnya gue kan punya usaha yang ya kayak gitulah agak gaib jual beli benda gaib. Kalau ada yang nanya gini Mas ada punya store nggak kita apa saya belum punya store kita cuma rumahan yang penting lu butuhnya apa gue layain ada gitu. Ada banyak itu punya kalau masalah lainnya selain store itu mungkin apa ya aku dilala mungkin bagi orang konsumen rewel itu
apa ya? Menjengkelkan. Iya, tapi aku ora loh, tenang. Iya, senang ah. Iya, rewel ya kan. Iya. Aku pernah bikin ya desain gini sampai diedit sampai 5 kali lebih Pak. Kalau lagi saya lagi sampai akhirnya, oh iya ini oke sip. Sampai rewel lah. Tapi senang karena pengen biar maksimal gitu. Iya. Jadi apa namanya? Apa lu nerima desain juga? Apa maksudnya? Ketika ada orang yang pengen bikin kaos terus belum punya desain, lu terima solusinya gitu? Iya. Nah itu kan kelebihannya Pak, kelebihannya kios kaos di sini. Oh iya. Free konsultasi desain gitu loh. Orang yang hanya masih punya angan-angan pengen kayak gini, kayak gini desainnya itu bisa dikonsultasikan Pak. Maksudnya lewat chat ya kan pengennya kayak gini. Oke, nanti dibikinkan. Dan ya kebanyakan kayak gitu. Oh iya. Paling problemnya itu ya. Ya alhamdulillah bukan problem lah. Masukan lah, lebih ke masukan ya. Seneng lah ada yang rewel kayak gitu. Alhamdulillah. Ngomong nama sosmednya apa nih, Kios Kaos? Instagram? @kiosekaos. Kalau Facebooknya sama Kiosekaos. Pakai underscore nggak? Enggak. Kiosekaos doang. Oke, ntar ada deh di sini. Biar lo gampang. Rockset ada @rockset.id. Kalau Rockset ada. Ya itu katalog yang brandnya itu di situ. Di Rockset. Iya. Begitu. Mungkin ada yang bilang ya apa? Kenapa? Instagramnya rockset.id itu postingannya lama-lama itu nggak dihapus ya, itu cuma di apa namanya? Di apa? Disimpan. Di apa namanya itu? Iya. Disembunyikan. Iya, disimpan lah pokoknya. Bisa ditomorin lagi bisa gitu. Sementara disembunyikan dulu gitu. Disembunyikan. Ya gitu ya. Jadi buat lo yang pengen bikin kaos satuan, duaan, ratusan, ribuan, kios kaos aja. Langsung aja ntar nanya-nanya di Instagramnya Kios Kaos. Pesan-pesan lo buat para customer lo gimana itu? Pesan-pesan lo buat customer. Ya jangan kapok lah. Tuh iya Pak. Tetap bikin kaos di Kios Kaos. Bener Pak. Maksudnya saya pun kalau ada orang order maksudnya masih lingkup Tegal, iya, masih saya kirim Pak. Diantar? Diantar sendiri. Pada pulang atau malam Gucci pun saya kirim di Jawa gitu loh Pak. Iya. Kebetulan di base campnya Gupala pendakian Gupala itu ada Mercedes yang produksinya Kios Kaos juga. Produksi saya. Iya. Dan sistem di Kios Kaos itu maksudnya mudah banget loh, nggak ribet. Kalau misalkan yang males ngapa-ngapain gitu loh ya kan. Tapi pengen bikin kaos? Iya, bikin kaos tinggal chat aja, chattingan, desainnya kirim atau udah punya file tinggal kirim file, produksi bayar nanti kalau sudah jadi. Gampang sekali, nggak usah ribet lah. Yang penting pasti ya. Iya, pasti. Karena kita butuh kepastian, Pak. Benar itu. Aduh, oke. Harapan ke depan buat Kios Kaos? Iya. Harapannya jalan aja sih Pak, jalan lancar gitu. Itu doang. Yang penting jalan lancar gitu. Ngepain gimana Pak? Tetap dong. Tetap ayo. Kalau ada waktu ayo. Dikabarin tuh. Kalau dikabarin tuh nggak pernah respon. Sakit Pak. Iya, kan tai. Iya. Pas itu kita sakit. Kita punya band namanya No Skill gitu. Iya, maksudnya jalan lagi yuk. Maksudnya bikin rekaman yuk. Boleh. Rekaman ini harus rekaman nih tahun ini nih. Anjir, harus bisa. Nih, iya. Itu tadi apa harapan Kios Kaos? Kenapa ke band-band? Harapannya jalan aja, jalan. Ini jalan lancar, itu aja udah. Oke. Jadi kayak gitu ya. Gak usah muluk-muluk lah. Penting jalan aja. Orderan lancar. Udah gitu aja wis. Yang penting orderan lancar. Yang penting jangan lupa berkontribusi. Nah, buat orang yang membutuhkan. Ya, pada apa yang kita jual. Itu
lakukan apa yang kita beri. Oke, gitu aja ngobrol-ngobrol bareng, ngutek ngobrol usaha Tegal bareng Moed, ownernya kios kaos. Oke. Pak, selain di apa? itu Pak? Selain di balai desa apa ya Pak? Selain di kelurahan, balai desa. Oh, jalan itu masih apa? Sepeda rider bike, sepeda custom masih lah. Tapi emang sekarang lagi Gimana, turun Pak? gitu. Lagi turun. Masa? Iya. Orang udah nggak pengen sehat kayaknya, nggak ada yang main sepedaan. Padahal sepeda rame ya. Iya. Ini udah mulai redup apa gimana ini? Sebenarnya mungkin ekonominya yang redup ya. Gitulah pokoknya. Oke, sekian dulu ngutek ngobrol usaha Tegal barang kios kaos. See you next video. Thanks for watching. Say hey to your motherfucker.